Bab 1781, Dewa Lima Elemen. Damar mendengar pihak lain memanggil namanya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan jejak niat membunuh melonjak di hatinya. Cek Gading, begini caraku mengingatmu. Pria itu sama sekali tidak bingung saat ini, dia sekali lagi membantu kacamata berbingkai hitamnya dan berkata, jangan khawatir, karena aku menemukanmu sendirian, maka tentu saja ada tidak banyak kebencian. Damar tidak berbicara, dia melihat orang di depannya dengan waspada, dan pada saat yang sama pedang Long Yin dan pedang naga Azure di belakangnya siap untuk dihunus kapan saja. Heh, kalau tidak mau diekspos, ikuti saja aku, kata pria itu sambil tersenyum. Kemudian dia mengabaikan konflik di depan, berbalik dan berjalan ke belakang. Dia tampaknya tidak takut dengan serangan diam-diam Damar, dia juga tidak takut bahwa Damar akan pergi seperti ini. Ekspresi Damar bergerak sedikit, dan dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan mengikuti di belakangnya. Mereka berjalan ke sebuah gedung, lalu naik lift untuk mencapai gedung bertingkat 900, lalu pria itu membuka pintu dan masuk ke dalamnya. Ingat untuk membawa pintu ketika Anda masuk. Dia berkata sambil tersenyum. Damar masuk dan menutup pintu dan berkata, kamu bukan salah satu dari 7 dewa Jujue Star. Mengapa tidak? Pria itu berkata sambil tersenyum. Jadi, kau adalah dewa kebijaksanaan, Ji Seng. Apa yang ingin kau lakukan? Damar menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Ji Seng. Orang di depannya berkata dengan nada menghina, anak licik seperti itu pantas dibandingkan denganku. Hah? Ekspresi Damar berubah. Dia melihat orang di depannya, orang ini mengenakan kostum putih dan bintang raksasa standar, tetapi Damar melihat ke atas dan menemukan ada sesuatu yang salah, karena orang ini tidak dapat melihat penampilannya. Hanya kacamata berbingkai hitam di wajahnya yang terlihat sangat jelas. Guntur menggambarkan penampilan Sishen kepadanya, Sishen adalah orang tua, sama sekali tidak seperti ini. Di antara 7 dewa, ia hanya memiliki dewa 5 elemen, dewa permulaan dan kebijaksanaan, dan dewa perang. Dewa perang adalah manusia raksasa, tentu saja tidak dalam penampilan ini, orang ini tampaknya 170 cm, dan di antara orang-orang bintang Jue raksasa, ia dianggap relatif pendek. Ini bukan Ji Seng, jadi hanya ada satu kemungkinan. Jadi, kamu adalah dewa dari 5 elemen, Yao. Damar bertanya dengan pupil yang sedikit menyempit. Tes Gading, kamu tidak hanya berbakat dalam seni bela diri, tetapi juga, kemampuan inferensi ini juga bagus. Pihak lain mendukung kacamata berbingkai hitam dan berkata sambil tersenyum. Damar menarik napas. Di antara 7 dewa bintang Jujue, yang paling misterius adalah dewa 5 elemen. Ketika Damar mengetahui tentang 7 dewa sebelumnya, dia secara alami memiliki pemahaman yang kurang lebih tentang mitologi mereka. Dewa pertama adalah dewa pertama bintang Jujue, dan dewa 5 elemen adalah yang kedua. Dia tidak bertanya tentang urusan dunia, dan dia tampaknya tidak khawatir tentang kendali Hajime atas dirinya. Dia hanya memiliki satu piramida di atas bintang raksasa, dan dia tidak memiliki banyak orang percaya. 7 dewa akan melakukan beberapa propaganda pada bintang Jujue untuk membentuk beberapa doktrin, tetapi dewa 5 elemen, tidak pernah, apakah akan percaya padanya atau tidak, benar-benar sembrono. Dia hampir tidak bertanya tentang urusan dunia, dan dia tidak berpartisipasi dalam beberapa kompetisi. Bol juga menyebutkan bahwa hanya ada 4 musuh nyata dalam pertempuran Damar dengan Jujue Sing kali ini. Tentu saja, mereka juga harus waspada terhadap Ye Qingyu dan Xing Yao. Karena Dewa 5 Elemen tidak akan pernah berpartisipasi dalam hal-hal ini. Hanya saja Damar tidak pernah menyangka bahwa dia akan menemukan dirinya sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana dia tahu dia adalah Damar. Damar mengambil napas dalam-dalam, dan dia berhenti menyembunyikan apapun, tubuhnya menggeliat perlahan dan kembali ke penampilan aslinya, tetapi dia selalu waspada terhadap satu sama lain, dan kemudian dia dengan tenang berkata, bagaimana kamu menemukan saya? Sangat sederhana. Dewa 5 elemen tersenyum sedikit, karena saya juga memiliki karakteristik Master Trick, dan pada saat yang sama, saya memiliki kekuatan. Tidak terkalahkan untuk menandingi karakteristik seorang Master. Saya pikir Anda sangat jelas tentang kemampuan pelacakan Master Trick. Alam Dewa, setelah menguasai otoritas ini, bahkan lebih menakutkan. Petik 2. Damar menarik napas dalam-dalam. Dia secara alami tahu kemampuan melacak Master Trick. Lin Yaowen saat itu, mengandalkan selembar kertas kecil,
dapat menjangkau lebih dari setengah bumi dan melacak Dr. T yang melarikan diri. Jadi, kamu datang kepadaku untuk membunuhku. Apakah kamu memutuskan untuk melakukannya? Damar bertanya lagi. Heh. Dewa Lima Elemen memandang Damar dengan jijik dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku membunuhmu. Petik 2. Damar tertegun, lalu dia menatap Yao dengan curiga dan bertanya, lalu kamu menemukanku, ada apa? Masalah. Aku berencana untuk menceritakan sebuah kisah tentang kesepian. Yao berkata sambil tersenyum kecil. Bab 1782. Damar tercengang. Dalam hatinya, itu sangat terkejut, bahkan, dia selalu merasa bahwa dia berhati-hati, tetapi dia tidak berharap bahwa Dewa Lima Elemen diam-diam akan melakukan sesuatu di tubuhnya. Dan yang paling tidak dia duga adalah bahwa pria ini telah bekerja sangat keras untuk menemukan dirinya sendiri, hanya untuk menceritakan dirinya sendiri tentang kesepian. Aku tidak tertarik padanya. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Kamu harus mendengarkan, kalau tidak kamu akan ketahuan. Senyum. Damar terkejut, pada akhirnya, dia masih menahan diri. Dia mengambil napas dalam-dalam dan duduk di seberang Yao. Dia merasa bahwa Dewa Lima Elemen agak tidak bisa dijelaskan, tetapi agar tidak diekspos, dia memutuskan untuk mendengarkan. Pada saat yang sama, dia juga mulai memeriksa seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa ada secarik kertas kecil di kulit kepalanya. Dia tidak tahu kapan konfeti itu jatuh. Mungkin karena pertempuran kota Tianshui. Ketika klon 7 dewa turun, Yao diam-diam mendapatkan barang-barang ini pada dirinya sendiri. Jika Anda tidak memperhatikan hal ini, Anda mengira itu adalah serpihan ketombe. Damar cukup tertekan. Pada saat ini, Yao tersenyum dan berkata, Jujue Star, sudah berapa tahun itu ada, saya tidak ingat. Saya hanya tahu bahwa ketika saya lahir, bintang Jujue pada waktu itu hidup di air yang dalam. Petik 2. Ekspresi Damar bergerak sedikit. Pada saat itu, tidak jelas berapa generasi peradaban yang lahir di Jujue Star. Saya hanya tahu bahwa peradaban generasi saya kemungkinan besar. Pada tingkat peradaban tingkat ketiga. Diperkirakan setara dengan bumimu. Yao tersenyum sedikit. Pada saat itu, perang di mana-mana di bintang Jujue, dan binatang buas raksasa merajalela. Sampai suatu hari, sekelompok alien datang dan membentuk komunitas masa depan bersama bagi umat manusia. Kemudian, di bawah kepemimpinan seseorang bernama Gu, mereka melakukan serangan balik sepanjang jalan. Kata Yao. Mendengar ini, Damar mencibir, ternyata kamu bintang Jue raksasa juga mengalami hari intimidasi. Petik 2. Menghadapi sinisme Damar, Yao tidak marah. Dia dengan malu-malu berkata, pukul dan pukul saja, suatu hari, Yao. Menjadi dewa dalam perang, dia menjadi pahlawan bagi kita semua. Dia mengusir penjajah, membantai binatang buas, dan memberi Jujue Star stabilitas paling dasar. Generasi pertama Jujue Star juga terbentuk. Kemudian, karena dia keberadaannya terus berlanjut hingga hari ini. Jadi apa? Inikah alasan mengapa kamu menginvasi planet lain dan membunuh banyak orang? Tanya Damar. Yao mengangkat matanya dan menatap Damar dan berkata, anak muda, jangan terlalu cemas. Petik 2. Setelah itu, karena menjadi dewa, dia mengumpulkan 11 kekuatan dan kemudian mengembara ke langit berbintang yang tak berujung. Kata Yao dengan senyum tipis. Untuk yang terakhir, dia gagal mengumpulkannya karena otoritas itu memilihku. Yao berkata dengan tenang. Hah? Wajah Damar sedikit berubah. Sejauh yang dia tahu, semua 12 kekuatan Jujue Star adalah milik dewa pertama. Namun tak disangka, ada seekor ikan yang lolos dari jaring. Gu adalah orang yang sangat arogan. Dia ingin mengendalikan seluruh Jujue Star di tangannya. Bahkan jika ada dewa, dia harus dikendalikan. Yao melanjutkan, jadi, dia mulai berada di Jujue. Jue Xing panik. Mencari, menggunakan energi dari 11 kekuatan yang tersisa, dan terus-menerus mencariku. Petik 2. Dia ingin membunuhku dan merebut otoritas ini dariku. Kata Yao sambil tersenyum. Tapi untungnya, ketika dia menjadi dewa, saya juga melangkah ke alam luar biasa 3 bencana alam, ditambah saya bersembunyi dengan baik, sampai hari saya menjadi dewa, dia tidak menemukan saya, akhirnya saya menjadi dewa. Pada hari itu, dia menemukan keberadaanku, dan kemudian dia memaksaku untuk menyerahkan otoritasku.
Yao menghela nafas. Lalu apa? Tanya Damar. Tentu saja aku menolak. Yao berkata sambil tersenyum, lalu. Dia mulai mengejarku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berhenti sampai munculnya Dewa Perang. Petik 2. Damar bodoh, dia tidak menyangka, ada cerita seperti itu antara Dewa Lima Elemen dan Dewa Awal. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa berhenti? Siapa yang tahu, tetapi bagaimanapun, itu berhenti. Dia mengambil inisiatif untuk pergi ke piramida saya dan menghubungi saya, mengatakan bahwa untuk Jujue Star, kami menghentikan perang dan bersama-sama mempertahankan bintang Jujue. Keamanan. Yao berkata dengan tenang. Tapi, aku tidak punya hati yang besar. Aku tidak punya banyak rasa memiliki. Saat itu, aku berada di Jujue Star. Karena banyak orang adalah pengikutnya, aku diburu oleh dunia. Yao berkata, alasan untuk setuju. Hajime, karena aku dikejar dan dibunuh olehnya, itu agak mengganggu. Petik 2. Lalu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku telah mencari seseorang yang dapat membantuku membunuhnya. Kata Yao, mengangkat matanya, menatap Damar. Bab 1783 Kerjasama. Damar tertegun sejenak. Dari kata-kata Dewa Lima Elemen, dia menyimpulkan sesuatu. Misalnya, Dewa Lima Elemen tidak mengajukan pertanyaan tentang dunia, tetapi sekarang tampaknya dia lebih tidak dapat bertanya. Keinginanku untuk mengontrol terlalu kuat, yang membuatnya tidak bisa melakukan banyak hal. Tentu saja, mungkin ada beberapa hal dalam aspek karakternya ini. Damar memandang Dewa Lima Elemen dengan mata panas dan bertanya, jadi, apa tujuan para senior mencari saya? Petik 2. Gambar 5 elemen saya telah jatuh ke tangan Anda. Sampai batas tertentu, ini milik kita. Takdir, ucap Yao santai. Kamu belum menemukan orang yang bisa bekerja sama selama bertahun-tahun ini. Damar bertanya, siapa? Sword Madness, misalnya. Yao memandang Damar dan berkata, dia memang memiliki bakat seni bela diri yang luar biasa, tetapi karakteristiknya menentukan batas atasnya. Damar, dunia ini tidak pernah adil. Misalnya, di kota asalmu. Mereka lahir di galaksi Meta. Selama itu berkembang, itu akan lebih maju daripada peradaban lain dan berdiri di puncak piramida peradaban kosmik. Petik 2. Katakanlah Anda. Yao berkata, misalnya, Anda adalah terlahir dengan tulang naga. Jika Anda tidak berlatih, Anda mungkin lebih baik daripada orang biasa. Jauh lebih kuat. Petik 2. Yao berkata, jadi terkadang, ketidakadilan ini menciptakan persaingan, kehancuran, dan pembunuhan. Petik 2. Tentu saja, sistemnya diterapkan oleh sistem yang sepi agak terlalu banyak. Yao tersenyum sedikit. Setelah mengatakan itu, dia menemukan bahwa dia telah mengatakan bahwa dia terlalu jauh, dan kemudian dia membawa topik itu kembali dan berkata, tentu saja, dalam waktu yang lama, ada juga beberapa orang, seperti Hong dan Hong, yang orang paling berbakat di alam semesta ini. 1. Petik 2. Bintang Yuan-nya juga merupakan bintang Yuan terakhir yang muncul sebelum Anda. Bergumam, ketika kami bertemu dengannya, dia sudah sangat kuat, dan ingin bekerja sama. Tidak terlalu mungkin. Petik 2. Nanti ada orang lain bernama Qi Ying. Yao berkata sambil tersenyum, jika kamu bertemu orang ini di masa depan, ingatlah untuk menjauh darinya. Petik 2. Oh. Ekspresi Damar tergerak, apa solusinya? Ini adalah keberadaan yang sangat kuat. Yao berkata, saya ingin menggunakan tangannya untuk membunuh Lonely, dan berjanji untuk memberinya semua otoritas, tetapi dia tidak tertarik. Damar mendengar. Di sini, ekspresinya sedikit bergerak, jadi kamu menemukanku kali ini, apakah kamu ingin bekerja sama denganku? Biarkan aku membunuh anak yatim piatu itu. Yao mengangguk dan berkata, iya. Kamu tidak akan menyerang bumi. Damar bertanya jalan. Saya tidak tertarik untuk menyerang bumi. Kehidupan dan kematian bintang Jujue tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak memiliki rasa memiliki bintang Jujue. Kata Dewa Lima Elemen. Dengan tenang. Jadi, kau mau bekerja sama denganku? Lawan mereka bersama? Tanya Damar. Tidak. Dewa Lima Elemen menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun juga, saya adalah anggota Jujue Star. Saya tidak memiliki rasa memiliki, dan saya tidak dapat membunuh mereka. Petik 2. Damar tercengang. Dan dia menemukan baris ini agak tidak bisa dijelaskan. Lalu apa maksudmu? Kata Damar. Yao mengangkat matanya untuk melihat Damar,
lalu menuangkan minuman, dan kemudian menatap Damar dan berkata, "Saya mencari Anda. Tentu saja saya harap Anda dapat membunuh yang kesepian, dan saya juga datang untuk memberitahu Anda bahwa ketika Anda melawan kesepian suatu hari nanti, aku akan menembak." Petik 2. Hanya itu? Tanya Damar. Yao menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Kamu tidak mengerti apa yang saya maksud. Tidak sedikit orang yang berselisih dengan orang yang kesepian, termasuk Anda. Jika Anda bangkit di masa depan, suatu hari nanti, ketika orang yang kesepian menemukan bahwa Anda tidak dapat berurusan dengan Anda dapat memilih untuk bernegosiasi. Kompromi, tidak lagi datang, tetapi kesepian, masih hidup dengan sangat baik." Petik 2. Damar merenungkan, pada kenyataannya, semua tindakannya di awal, termasuk rencananya sebelum kehancuran bintang Jujue, adalah untuk menahan orang-orang bintang Jujue, dan kemudian dia Tuhan bernegosiasi. Ada kesenjangan dalam kekuatan absolut antara dia dan Gu. Jadi, saya berharap kami akan menandatangani kesepakatan. Pada hari Anda bertarung dengan Gu, saya akan membantu, dan jika Anda memiliki kekuatan, Anda harus mengambil tindakan terhadap Gu, kata Yao. Damar terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, "Premisnya adalah, aku hanya akan melakukannya ketika aku memiliki kemampuan untuk membunuhnya." Petik 2. Tidak masalah. Yao berkata dengan tenang, adapun perang antara raksasa bintang dan bumi, saya juga berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan pernah berpartisipasi, dan bahkan jika hari itu tiba, saya masih bisa memberi Anda kejutan, seperti leluhur di kampung halaman Anda. Murid Damar menyusut dan berkata, "Mereka akan kembali hidup. Di mana mereka? Mereka secara alami berada di medan perang para dewa." Yao berkata dengan tenang, sebuah tempat yang bersaing untuk otoritas alam semesta. Ketika Anda mencapai alam dewa, Anda akan mengerti. Inilah mengapa Anda ingin sendirian. Alasan mengapa alam semesta mengikis. Bab 1784 Obsesi. Di mana perebutan kekuasaan? Di mana? Damar bertanya dengan tatapan bergerak. Dewa Lima Elemen memandang Damar, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya memberitahumu sekarang, anak kecil, ketika kamu mencapai alam dewa, kamu akan mengerti segalanya. Jika kamu setuju, maka kami akan menandatanganinya. Ayo buat kontrak. Bagaimana cara menandatanganinya?" tanya Damar. Dewa Lima Elemen tersenyum sedikit dan berkata, "Tentu saja. Seseorang akan datang untuk menjadi notaris." Saat dia berkata, dia tersenyum sedikit. Tidak lama kemudian, pintu di sebelahnya tiba-tiba terbuka. Segera setelah itu, seseorang yang mengenakan jubah hitam yang tidak bisa melihat penampilannya berjalan keluar dari sana dan berkata, "Kamu bisa mulai." Petik 2. Siapa dia? Mata Damar kembali menunjukkan ekspresi hati-hati. Tidak peduli siapa dia tidak akan campur tangan dalam urusan kita. Sama seperti notaris, menandatangani kontrak untuk kita. Yao tersenyum sedikit. Setelah beberapa menit, Damar mundur dari lantai atas dengan ekspresi serius. Mereka memang mencapai kerjasama, dan pihak lain tidak mengekspos diri mereka sendiri. Damar memiliki beberapa kecemasan di hatinya, sampai dia pergi untuk waktu yang lama, dia tidak merasa ada orang yang mengejarnya, jadi dia perlahan melepaskannya. Pada saat ini, geraman rendah terdengar di telinganya. "Kamu." Seseorang yang mengenakan kostum bintang raksasa berkata dengan keras di kejauhan. Ekspresi Damar bergerak, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. "Iya, itu kamu." Suara itu terdengar lagi. Damar berhenti sejenak. Orang ini hanyalah master api dan manusia biasa, tetapi apa yang dia tunjukkan adalah penampilan bernada tinggi. Dia mengerang dan berkata, "Kemarilah." Damar buru-buru berjalan dan mengendalikan ekspresinya dengan karakteristik seorang ahli trik. Dia tampak ketakutan dan bertanya dengan alis rendah, "Maaf, tuanku. Apakah Anda telah diambil alih?" Dia bertanya lagi. "Permintaan." Damar tercengang, tapi kemudian dia berkata, "Tidak." Petik 2. Nah, sekarang, Anda telah diminta oleh saya. Anda akan melayani saya mulai sekarang sampai waktu yang tersisa. Pria itu berkata dengan ringan. Murid Damar menyusut sedikit. Dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya, sebagian besar orang yang tinggal di kota hujan adalah penguasa di atas api abadi. Tentu saja, jumlahnya tidak bisa terlalu banyak. Sisanya kebanyakan jenius, atau ada yang banyak berhubungan dengan yang abadi. Api orang bisa tinggal di kota ini. Orang ini hanyalah orang mati,
dan Damar seharusnya sudah cukup tua dari penampilannya. Kebetulan dia kekurangan tempat tinggal. Awalnya, rencananya adalah mencari rumah, lalu mengendalikan orang-orang di dalamnya, dan tinggal di sana dulu. Kali ini dia membunuh 3 orang dan membuat banyak suara, dia bisa melihat reaksi Jujue Star untuk sementara waktu. Kemudian terus mencari kesempatan untuk menembak. Tentu saja, mengikuti orang ini, efek persembunyiannya secara alami lebih baik. Damar tidak menolak, mengikuti di belakangnya dan menghilang ke jalan. Dan di ruang sebelumnya, Allah Lima Elemen memonyongkan bibirnya. Dia melihat pria hitam berjubah sampingnya, dan berkata dengan tenang, saya berencana untuk pergi. Petik 2. Apakah Anda percaya dia bisa menangani kesepian? Pria berjubah hitam itu bertanya kepada Jalan. Apakah kamu tidak percaya? Yao tersenyum dan bertanya. Pilihanku bukan dia. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memilih gadis dari 6 reinkarnasi. Petik 2. Dewa 5 Elemen melirik manusia berjubah hitam, 6 reinkarnasi. Pilihanmu tidak salah, bagaimanapun juga, ini harus menjadi yang memiliki batas tertinggi di antara karakteristik unik. Pria berjubah hitam itu tidak mengatakannya banyak, dan kemudian melanjutkan. Ditanya, apakah kamu percaya anak ini dapat mengalahkan Gu? Selama dia bertahan. Dewa 5 Elemen berkata sambil tersenyum, kamu dan aku tidak cukup untuk melihat Gu. Hal yang sama juga. Selain itu, lelaki tua nelayan itu juga memilihnya. Petik 2. Entah dia atau 6 reinkarnasi, tujuan kita adalah untuk menemukan di mana gerbang bintang itu berada, kata pria berjubah hitam itu. Haha, kata Dewa 5 Elemen, itulah tujuanmu, aku hanya ingin mati sendiri, sisanya tidak ada hubungannya denganku, gerbang bintang, tetapi itu ada dalam legenda, bahkan aku curiga itu ditenun oleh nelayan tua itu hanya bohong. Petik 2. Tidak, Hei Pao berkata dengan manusiawi, aku pernah melihatnya. Pasti ada, tapi tidak menentu. Petik 2. Yao tidak berkata apa-apa lagi, lalu dia bangkit, tubuhnya tiba-tiba hancur, dan kemudian berubah menjadi sepotong konfeti jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, ada sepasang kacamata berbingkai hitam. Pria tua berjubah hitam itu menatap kacamata berbingkai hitam, lalu menginjak kacamata berbingkai hitam dengan satu kaki, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri, Damar, kamu adalah orang terakhir yang memblokir 6 reinkarnasi. Petik 2. Gadis itu terlalu terobsesi denganmu. Saat dia berkata, dia menggelengkan kepalanya tanpa menjelaskan arti kalimat ini. Bab 1785 Sejarawan dari Bintang Jujue. Di sebuah gedung tinggi, di salah satu ruangan, seorang bintang raksasa sedang berbaring di kursi seperti seorang paman, dan Damar Zeng di sebelahnya berlutut di tanah dan mengelap lantai. Dari waktu ke waktu, bintang Jue raksasa ini mengajukan beberapa tuntutan padanya, seperti apa yang harus diminum, seperti memintanya untuk mendapatkan peralatan apa. Dia hanya berbaring di sana, melihat tirai tipis di kepalanya, meluncur dari waktu ke waktu, dan kadang-kadang dia merekam sesuatu. Pada saat yang sama, dia memukul dan menulis sesuatu. Pada saat ini, Damar akhirnya tahu mengapa orang ini hanya Yansu dan benar-benar bisa tinggal di Yucheng. Apalagi dia sangat mengandalkan kemampuannya sendiri untuk tinggal di Yucheng. Dia adalah seorang sejarawan Jujue Star, bernama Pinat. Sejarah Jujue Star sangat panjang, meskipun sebagian besar sejarah zaman telah ditinggalkan, dengan berlalunya waktu, sejarah ini hanyalah sejarah. Karena tidak ada yang bisa mengerti begitu banyak. Termasuk kesepian. Dia juga tidak bisa merekam semua hal besar yang terjadi pada Jujue Star, dia mungkin pernah mengalaminya, tetapi dengan berlalunya waktu yang lama, hal-hal ini perlahan akan terlupakan. Jujue Stars juga telah mencoba menggunakan manusia buatan untuk merekam hal-hal ini, dan kemudian, ketika dibutuhkan, manusia buatan dapat mengekstraksi sejarah ini. Mereka juga telah menerapkan model ini, tetapi dalam sejarah Jujue Star, telah terjadi perubahan besar. Itu adalah serangan balik dari Cyborg. Pada saat itu, setelah Jujue Star mencapai peradaban tingkat ke-6, Cyborg cukup umum di Jujue Star, bahkan mereka tampaknya tidak berbeda dari orang biasa, kecuali bahwa mereka tidak bisa berlatih. Dalam hal ini, teknologi manusia buatan Jujue Xing masih kalah dengan perusahaan teknologi yang dijanjikan. Setelah Cyborg didirikan, mereka melayani Jujue Stars, tetapi suatu hari, mereka tiba-tiba berkumpul dan melakukan serangan balik, menyebabkan kerusakan besar pada Jujue Star. Setelah Jue Star raksasa, setelah menghancurkan manusia buatan ini,
dia jelas memiliki teknologi ini, tetapi mereka dilarang menggunakannya. Inilah sebabnya Damar bisa melihat banyak robot, mecha, dan sejenisnya di Star of Myriad Tribulation. Jarang terlihat di Jujue. Karena teknologi buatan manusia, mereka telah mengesampingkannya dan tidak diizinkan untuk melanjutkan penelitian dan pengembangan. Tentu saja, teknologi kecerdasan buatan masih berada di puncak alam semesta. Dan karena hal-hal ini, sejarah perlahan mulai hilang. Pada saat ini, Peanut menerobos api, dan karakteristiknya disebut sejarawan kelahiran. Dia memiliki bakat super untuk memori, dan setelah mengingat, dia tidak akan pernah lupa. Fitur ini disebut membaca memori. Awalnya, Peanut memiliki bakat yang disebut alam luar biasa. Karakteristik ini adalah karakteristik yang langka. Namun kemudian, dia ditemukan oleh Dewa Pertama, menjadikannya sejarawan resmi Jujue Star. Dia telah merekam berbagai sejarah Jujue Star sepanjang hidupnya. Bahkan sampai batas tertentu, dia adalah buku sejarah Jujue Sing. Dan karena alasan ini, Shishan memberinya status yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari penguasa alam yang luar biasa dan raja dari 10 kerajaan. Peanut sendiri memiliki minat yang besar terhadap sejarah, selain membaca sejarah masa lalu, ia juga akan mencatat apa yang terjadi setelahnya. Bip, tut, komunikator Peanut tiba-tiba berdering. Setelah dia terhubung, dia mengerutkan kening, menatap Damar yang sedang membersihkan, dan berkata, "Jangan sentuh semua yang ada di rumahku. Jangan melihat-lihat, aku sedang pergi keluar, saya berharap setelah saya kembali, seluruh rumah akan bersih." Petik 2. Saat dia berkata, dia mencibir, Dewa Perang dan Dewa Kebijaksanaan, sangat menjengkelkan untuk selalu bertanya padaku tentang hal-hal ini. Dia mengutuk dan pergi. Dan dia tidak menyadarinya, ekspresi Damar di bawah bergerak sedikit. Dewa Perang dan Kebijaksanaan memanggilnya. Bukankah itu berarti, Peanut ini memiliki kesempatan untuk mendekati Dewa Perang dan Dewa Kebijaksanaan? Datang ke sini kali ini, tujuan terbesar Damar adalah membunuh kedua orang ini. Jika berhasil, itu akan berdampak besar pada Jujue Stars, menyebabkan fluktuasi besar, dan bahkan membawa rasa ancaman tertentu ke kota yang sepi. Jika berhasil, Jujue Stars bahkan mungkin tidak berani menyerang bumi lagi. Jika Peanut mati, sejarah Jujue Star akan hilang, dan jika Anda berpura-pura menjadi dia, Anda memiliki kesempatan untuk membunuh dua orang. Memikirkan hal ini, melihat Peanut yang tertutup, senyum sinis muncul di sudut mulut Damar. Kebetulan ini, Tuhan membantu dirimu sendiri. Titik. Pada saat yang sama, di atas bumi. Di ngarai, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bang! Semua orang melihat ke arah suara itu. Sejauh matanya, rubah putih berlumuran darah, saya tidak tahu kapan dia berbaring di belakang. Skeak! Ia merintih kesakitan. Bab 1786, Tulang Naga dan Tulang Phoenix, pasti mati. Yin Rou dengan cepat berdiri, dan dalam beberapa langkah, dia sudah berada di depan Zizi. Ada apa? Orang lain juga berkumpul. Zizi adalah rubah yang dibawa kembali oleh Damar, dan semua orang di jaga malam sangat menyukainya. Itu adalah manusia, dan semuanya terlihat sangat putih. Bahkan sampai batas tertentu, nasib bumi diubah olehnya. Ketika Damar memasuki tempat di mana tulang dikuburkan, itu adalah orang yang memberi makan Damar sumsum tulang lunas, yang membuat Damar melangkah ke dalam api. Baru kemudian ada masalah membuka kuburan. Jika bukan karena itu, tidak ada yang akan terjadi. Damar tidak akan setengah langkah ke dalam api. Ketika hantu tajam menyerang, Iman memiliki kemungkinan besar untuk mati. Invasi skala penuh kedua akan membuat bumi tidak berdaya untuk melawan. Ini adalah reaksi berantai yang dibawa oleh rubah kecil, apalagi, itu menyelamatkan hidup Damar. Siapa yang melakukannya? Iman memelototinya. Ada keheningan di sekitar, semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Cederanya terlalu serius, harus segera diobati. Qiu Yu tidak ada. Wajah Yin Rou menunjukkan rasa sakit. Aku datang. Xiao Sui tiba-tiba berkata pada saat ini, dan kemudian dia mengangkat tangannya dengan satu tangan, dan aliran air dengan cepat menyelimuti Zizi. Bang! Pada saat ini, semburan energi tiba-tiba memantul keluar dari tubuh Zizi, langsung memantul dari aliran air Xiao Sui. Ada apa? Tanya yang lain. Saya tidak tahu. Xiao Sui berkata dengan wajah bingung, sepertinya ada sesuatu di tubuhnya. Dengan ledakan energi,
yang sangat menolak atribut air saya, dan tidak mau membiarkan saya sembuh. Itu. Petik 2. Apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba Yinrou panik. Damar kembali, jika dia menemukan bahwa Zizi tidak ada di sana, dia pasti akan. Wajah Dewan menunjukkan sedikit kekhawatiran. So, pada saat ini, bayangan putih tiba-tiba berkedip. Yinrou belum pulih. Di kejauhan, seekor rubah putih besar menangkap Zizi secara langsung, dan kemudian mengamati Yinrou dan yang lainnya dengan waspada. Rubah putih, apa yang akan kamu lakukan? Zizi dalam kondisi yang sangat buruk sekarang, kita harus mengobatinya sesegera mungkin. Yinrou cemas. Rubah putih memberi mereka tatapan dingin, lalu berbalik, berubah menjadi bayangan putih, dan berlari menuju gunung dan hutan. Mencicit. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan. Suara mencicit yang diperas olehnya, membuka matanya sedikit, sangat lemah, tetapi ada tatapan manusiawi di mata, seolah berkata, mari kita memenuhi harapanmu. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa semua perubahan ini terjadi. Damar, yang berada di ujung langit berbintang, tentu saja tidak tahu. Dia tanpa ekspresi, tinggal di rumah Pinat, dan melakukan berbagai hal dengan tekun. Setelah beberapa jam berlalu, Pinat pulang ke rumah dan melihat bahwa rumahnya sudah dibersihkan. Dia melirik kaget pada Damar yang masih mengelap lantai dan berkata, oke, tidak perlu melanjutkan. Duduk dan istirahatlah. Mari kita istirahat sejenak. Tanda seru petik 2. Damar berpura-pura menyeka keringat dari dahinya dan duduk di tanah. Apakah kamu tidak yakin? Pinat bertanya dengan tenang. Tidak, si kecil tidak berani, kata Damar buru-buru. Pinat mencibir, jangan sembunyikan, saya tahu Anda pasti tidak yakin, tetapi ini adalah kenyataan. Sejarah memberitahu kita bahwa di mana ada orang, ada perjuangan dan yang lemah dan yang kuat memakan yang lemah. Ini adalah kebenaran abadi, untuk disalahkan. Aku hanya bisa menyalahkanmu karena tidak dilahirkan di Jujue Star dan tidak memiliki bakat yang bagus. Damar tidak berani menjawab. Setelah setengah hari, dia benar-benar merasa bahwa Pinat ini agak neurotik, dan dia tidak tahu apakah dia tahu terlalu banyak sejarah, atau kapasitas otaknya terlalu banyak dimuat, dan seluruh orang terus-menerus membicarakannya. Melihat Damar tidak menjawab, Pinat mencibir lagi, jangan menolak, aku akan memberitahumu sesuatu saat kamu beristirahat. Meskipun kamu jauh dari bintang raksasa, kamu ingin datang. Selama waktu ini, Damarzi nama itu juga masuk ke telingamu. Pinat bertanya. Ekspresi Damar bergerak, dan cerita yang ingin dia ceritakan ada hubungannya dengan dia. Mungkinkah orang ini mendengar berita apa dari Dewa Perang dan Dewa Kebijaksanaan? Dia berpura-pura mengangguk dan berkata, iya. Sejarah memberitahu kita bahwa anak ini tidak akan hidup lama. Pinat tersenyum kecil. Ekspresi Damar bergerak. Saya tahu, Anda budak, banyak orang menganggapnya sebagai iman, berpikir bahwa dia dapat mengalahkan aturan Jujue Star. Pinat mencibir, tapi, Anda semua terlalu banyak berpikir. Mereka yang membiarkan dia ada, bahkan para dewa dari yang lain. Galaksi tidak akan membiarkannya ada, karena tulang naga dan tulang Phoenix pasti akan mati. Kenapa? Damar bertanya tanpa sadar. Penasaran. Pinat berkata dengan lemah, saya akan menceritakan kisah pendiri penjaga naga bintang Jujue raksasa, dan Anda akan mengetahuinya. Petik 2. Bab 1787 Pendiri Longwei. Ekspresi Damar bergerak sedikit. Jujue Star adalah tempat dengan keyakinan agama yang sangat kuat. Mereka percaya pada 7 dewa dan percaya bahwa dewa itu maha kuasa. Setelah pembentukan 7 dewa, kepercayaan ini telah beredar di bintang Jujue raksasa, dan Longwei muncul, dan kemudian membentuk ateis putaran pertama. Belakangan, kerajaan Daxia juga menjadi pendukung ateis. Mengenai perintis yang keduanya tulang lunas, di bawah sejarah yang luas, tampaknya, selain Damar, satu-satunya yang bersandar pada tubuh tulang lunas telah melangkah ke keberadaan yang luar biasa sejak catatan. Damar memang memiliki rasa ingin tahu tentang pengalamannya. Misalnya, bagaimana dia mati. Masuk akal bahwa dia memiliki identitas bintang raksasa, dan tubuh tulang naga luar biasa, setidaknya dia memiliki 7 karakteristik dan 7 hukum, dan dia seharusnya tidak terkalahkan. Tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal. Dan Longwei tampaknya telah mencari tulang naga, untuk menemukan cara agar tulang itu hidup kembali. Tentu saja, ketika Damar tahu sedikit tentang Longwei, dia menghancurkan kelompok master alam luar biasa Longwei. Pinate duduk di sebelahnya dan berkata,
tuangkan untukku segelas air. Damar dengan cepat menuangkan segelas air untuknya. Setelah beberapa saat, Pinate dengan tenang berkata, sejarah Jujue Star terlalu panjang. Sudah terlalu lama. Dan sekarang kita harus mendorong maju ketika kita berbicara tentang sejarah. Kemunculan Long Wei mungkin 700.000 tahun yang lalu. Petik 2. Damar menarik napas. Bintang Jujue telah memerintah alam semesta untuk waktu yang lama, tetapi jumlah spesifik ini sulit untuk dikatakan. Tapi kemunculan Dragon Guard adalah sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, yang berarti bahwa ketujuh dewa itu ada lebih awal. Damar mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian menunggu Pinat untuk melanjutkan berbicara. Saat itu, pola bintang Jujue di alam semesta telah terbentuk sejak lama. Seorang bayi lahir di kota kecil bintang Jujue. Pinat bergumam, hari dia lahir, kota itu ketika raja meninggal, saat itu musim hujan. Penolong kelahiran mengambil nama belakang Ji dan nama depan Changsheng. Petik 2. Ji Changsheng. Ekspresi Damar bergerak sedikit. Tidak ada keraguan bahwa waktu umur panjang musim ini telah sangat lama, dia adalah pemilik lunas Xian Damar selama beberapa generasi. Ji Changsheng telah menunjukkan bakat bangga karena ia masih kecil, dan seluruh dirinya adalah liar dan sulit diatur. Yenat mengatakan, segera, ia dihargai oleh keluarga kerajaan ubah nama keluarga, ia menolak. Ia masuk api pada usia 20, dan keabadian pada usia 30. Dia menjadi luar biasa pada usia 80. Petik 2. Damar sedikit terkejut. Jika Ji Changsheng tidak memiliki kesempatan Damar untuk memasuki ruang 4 dimensi untuk berlatih, mengandalkan kultivasi dan pemahaman hukumnya sendiri, dia bisa menjadi luar biasa pada usia 80. Ini memang bisa dikatakan sangat luar biasa. Mengejutkan. Adapun Damar sendiri, dia tidak punya banyak konsep waktu pada saat itu. Bagi orang-orang Jujue Star, Damar adalah monster nyata di mata mereka. Butuh beberapa bulan untuk berubah dari master seni bela diri menjadi luar biasa, dan kemudian dari luar biasa menjadi setengah dewa. Semua ini sulit dimengerti. Tulang naga memasuki yang luar biasa. Dalam sejarah alam semesta yang diketahui, Ji Changsheng adalah yang pertama membuka dunia. Pinat berkata, ketika dia memasuki yang luar biasa, 7 dewa tertarik untuk datang pada saat yang sama, dan semua 7 dewa ingin terima dia sebagai murid. Termasuk dewa awal. Mereka semua setuju bahwa Ji Changsheng adalah dewa ke-8 dengan kemungkinan besar. Damar terkejut, dan seperti yang dia pikirkan, Ji Changsheng memang dianggap serius. Dan Ji Changsheng akhirnya memilih dewa dari 5 elemen, kata Pinat. Murid Damar tiba-tiba menyusut. Yao menyebutkan sebelumnya bahwa dalam hidupnya, dia bertemu 2 orang yang memiliki kesempatan untuk membunuh anak yatim, tetapi Ji Changsheng tidak disebutkan. Mitos Ji Changsheng masih berlangsung. Memasuki luar biasa, dia akan tak terkalahkan di alam luar biasa. Ketika dia pertama kali memasuki luar biasa, dia dapat menantang tuan dari 3 wabah. Bakat kendonya sangat luar biasa. Petik 2. Dia berusia 120 tahun, memahami arti sebenarnya dari kendo, menerobos 2 bencana alam, membuat janji dengan Li Xin, dan kehilangan 1 gerakan. Pada usia 150, dia memasuki 3 bencana alam dan menjadi setengah dewa. Saya mengundang Li Xin untuk bertarung lagi, dan Li Xin menyerah, mengatakan bahwa dia bukan lagi lawannya. Tanda seru. Petik 2. Pinat mengatakan semua ini, seolah-olah seperti seorang guru, seluruh orang sangat bersemangat dan berkata, saat itu, Si Sen secara pribadi mengevaluasi, tulang naga luar biasa, orang pertama di bawah dewa. Petik 2. Damar sedikit mengernyit. Melihat perubahan ekspresi Damar, Pinat mencibir dan berkata, kamu pasti sangat bingung, dia begitu kuat, mengapa saya harus mengatakan bahwa Lunas harus mati? Itu kuncinya. Pinat mengerang. Setelah dia resmi masuk demigod, itu menjadi awal dari kematiannya. Saat dia berkata, dia berhenti dan berkata, tak lama setelah memasuki demigod, dia melakukan hal yang hebat. Badayuan kaget. Bintang. Petik 2. Bab 1788, Ji Changsheng. Pada saat ini, Pinat berkata dengan lemah, pada saat itu, Dewa Matahari, salah satu dari 7 dewa, kembali ke Jujue Star. Ji Changsheng ingin menguji batas kemampuannya. Efektivitas tempur, jadi. Dia menemukan Dewa Matahari dan mengajukan gagasan untuk belajar. Petik 2. Damar mendengarkan dengan seksama. Semua sejarah ini telah dihapus.
Sejarah ditulis oleh pemenang. Pada saat ini, Peanut berkata, pertempuran tahun itu mengejutkan seluruh alam semesta. Petik 2. Apakah Anda tahu akhirnya? Peanut bertanya. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya. Dewa Matahari menang. Damar mampu membunuh para dewa selama 3 bencana alam karena integrasi seni bela diri dan gerakan pamungkas. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya di masa lalu, dan dia memiliki kualifikasi untuk membunuh Tuhan. Tapi segera, dia memikirkan hal lain, Ji Changsheng, yang juga berada di alam setengah dewa, dan keduanya adalah tulang naga, siapa yang tahu kartu hall apa yang dia miliki. Dalam pertempuran itu, tidak ada kemenangan atau kekalahan. Kata Peanut. Hah? Murid Damar menyusut. Menakutkan. Peanut menarik napas dalam-dalam dan berkata, makna mendalam dari tulang naga, 9 transformasi Shenlong. Dia mengandalkan 9 transformasi Shenlong, dan berbagai hukum dan kekuatan Kendo, dan berdiri di dasi dengan Dewa Matahari, dengan tubuh yang luar biasa. Dan dasi dengan Master tingkat Dewa. Petik 2. Shenlong 9 perubahan. Apakah itu makna mendalam dari lunas? Damar akan menggunakan 9 transformasi Shenlong, tapi dia tidak bisa mengendalikannya sendiri, dia hanya bisa mengontrol tampilan sisik, tapi dia tidak bisa mengontrol warnanya, dan dia tidak tahu kegunaannya. Dia hanya tahu bahwa benda ini memberikan pertahanan yang tinggi. Tapi fungsi lainnya, dia tidak tahu sama sekali. Pertempuran ini, setelah berita menyebar, mengejutkan seluruh alam semesta, yang juga membuat Ji Changsheng membengkak tidak seperti sebelumnya. Peanut berkata, dia mengalahkan master tingkat dewa dengan tubuh yang luar biasa, berpikir bahwa Tuhan itu adil. Beberapa orang yang lebih kuat, jadi dia mulai mempromosikan ateisme. Petik 2. Selain itu, dia tidak suka cara Dewa Matahari mengatur alam semesta, jadi dia mendirikan penjaga naga di Jujue Star. Peanut berkata, ini dia. Betapa bangganya putra surga. Pengawal naga tidak didirikan pada awal hari. Mereka didirikan pada waktu itu untuk menjaga kedamaian alam semesta. Peanut berkata, di mana bintang raksasa menyerang, mereka akan menggunakan kekuatan campur tangan untuk mencegah bintang raksasa menyerang. Petik 2. Dan Long Wei, dalam keadaan seperti itu, ditambah dengan pengaruh tubuh fisiknya mengalahkan Dewa Matahari, semakin banyak orang mulai bergabung dengan mereka, tetapi naga itu Wei hanya menerima orang-orang yang berada di atas master seni bela diri dan beberapa jenius. Mereka sendiri yang dapat menghadapi armada. Mereka mengawasi kuartet. Bintang Jujue bahkan berbahaya bagi dominasi alam semesta sebelumnya. Kata Peanut. Damar mengerutkan kening. Situasi ini agak berbeda dari apa yang telah dia pelajari. Itu tidak sama dengan yang kamu dengar sebelumnya, bukan? Peanut berkata, hanya penjaga naga yang menjadi boneka setelah Ji Changsheng meninggal. Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, dan diadande pertempuran Dewa Matahari mengejutkan seluruh alam semesta. Tulang naga memasuki setengah dewa, tetapi dewa penguasa perang, meskipun Dewa Matahari tidak memiliki otoritas, dia pada akhirnya adalah dewa. Pada saat ini, Damar tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia akhirnya tahu mengapa Li Xin, atau Jian Kuang, terlalu membenci Dewa Matahari. Dia ditekan oleh Li Xin di awal perjuangan untuk keunikan. Kemudian, Li Xin menyerah dan dia mendapatkan keunikan. Setelah memiliki keunikan, dia dikalahkan oleh Li Xin. Setelah menjadi dewa, dia dikalahkan oleh Ji Changsheng. Tidak heran dia sangat ingin memiliki kekuatan, itu semua karena penindasan. Tentu saja, pada akhirnya, dia mungkin mati tertekan, bagaimanapun juga. Menurut pendapatnya, Jian Kuang tidak mencapai tingkat dewa. Dan Peanut melanjutkan, pada saat itu, Ji Changsheng menarik perhatian semua orang di 8 besar Yuanxing. Tingkah laku Ji Changsheng menyentuh keju banyak orang. Alamnya yang luar biasa begitu kuat, jika itu membuatnya menjadi dewa, bagaimana dengan itu? Petik 2. Damar mengambil napas dalam-dalam dan berkata, jadi, dia akhirnya dibunuh oleh Allah lain karena takut dan karena perilakunya, Jujue Xing tidak melindunginya. Tidak. Peanut menggelengkan kepalanya dan berkata, dia mati di tangan dewa pertama, dan dewa pertama bunuh diri dan membunuhnya. Petik 2. Ekspresi Damar bergerak, dan dia memikirkan apa yang dikatakan Dewa 5 Elemen. Xishen adalah orang yang memiliki keinginan kuat untuk mengendalikan, postur yang ditunjukkan oleh Ji Changsheng adalah untuk memusuhi Xishen. Hajime tidak boleh membiarkan keberadaan seperti itu muncul. Jadi,
Mengerti. Pinat berkata, alam semesta, surga, bumi, dan alam semesta. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan orang lain terhadap diri mereka sendiri ketika mereka menjadi lebih kuat. Begitu tulang naga mencapai tingkat dewa, keseimbangan antara 8 bintang besar bahkan mungkin rusak. Bab 1789 spesial. Hancurkan saldo. Damar bertanya dengan linglung. Haha, pada saat ini, Pinat berkata, ya Tuhan, itu tidak sehebat yang kalian pikirkan. Mereka bahkan lebih egois daripada orang lain. Lunas hanyalah salah satunya. Jangan menonton Damar menari sekarang. Jadi Huan, yang tidak tahu, di punggungnya, berapa banyak pasang mata yang menatapnya. Petik 2. Setelah itu, Phoenix tulang lunas, di antara bintang 8 Yuan, muncul beberapa kali, tetapi ditolak, dan ini juga merupakan alasan mengapa beberapa pengawal naga tidak dapat menemukan tulang naga. Adapun 8 bintang Yuan, bahkan jika ada tulang naga, mereka tidak diizinkan oleh aturan jika mereka ingin memasuki luar biasa, dan mereka tidak akan menyebabkan bahaya apapun bagi dewa-dewa itu. Pinat berkata di sini, minum secangkir teh. Melihat Damar yang termenung, ada sedikit kepuasan di wajahnya. Kamu bisa dibilang rajin, cobalah bersikap, jika kamu berperilaku baik, mungkin aku akan membawamu pergi saat aku pergi. Ini akan jauh lebih baik daripada kamu di tempat ini. Pinat menenangkan diri. Kata, Damar mengangguk berulang kali. Tapi di hati saya, ada kejutan yang tak tertandingi. Pernyataan menyombongkan Pinat ini memberi Damar panggilan bangun. Semua orang, termasuk 5 elemen, atau Hong, belum tentu merupakan hal yang baik untuk mendekati tujuan mereka sendiri, dan mereka bahkan dapat membunuh diri mereka sendiri secara diam-diam. Akhirnya, izinkan saya memberitahu Anda rahasia lain. Kali ini, kata Pinat sambil tersenyum. Tuanku, katakan. Damar berkata dengan cepat. Karakteristik unik, apakah itu hidup atau tertelan, adalah yang paling menakutkan di alam, dan tulang naga dan tulang Phoenix adalah keberadaan yang paling istimewa di antara mereka. Mereka dinamai makhluk. Pinat berkata, mungkin. Ini alasan sebenarnya mengapa tulang lunas dan tulang Phoenix dilenyapkan. Petik 2. Damar bodoh. Faktanya, dia selalu memiliki keraguan seperti itu. Keduanya adalah karakteristik yang unik, dia merasa bahwa karakteristik dirinya dan Talia tidak sesat seperti yang dimiliki Lilia, Xiao Yaner, dan lainnya. Karakteristik Lilia bisa disebut abadi dan sangat menentang langit. Xiao Yaner bahkan dapat menentukan nasib orang lain, membunuh orang yang tidak terlihat. 6 reinkarnasi Wendy bahkan lebih tidak kekal. Sebagai perbandingan, Longbone membawa banyak hal ke Damar, tetapi itu hanya aspek yang komprehensif, dan dia merasa itu tidak terlalu sesat dibandingkan dengan milik mereka. Tapi mendengarkan maksud Pinat, sepertinya ada alasan lain untuk ini. Pinat sepertinya mengatakan bahwa dia lelah dan tidak bermaksud untuk melanjutkan, dia berbaring di sofa dan berhenti melihat Damar. Damar terus sibuk. Suatu malam berlalu dengan bebas. Di malam hari, seseorang secara pribadi datang untuk mengantarkan makanan. Orang yang datang adalah seorang ahli seni bela diri, dan dia menghormati Pinat, yang baru saja memasuki alam pembusukan. Bagaimanapun, ini adalah buku sejarah berjalan, orang-orang yang sangat dekat dengan 7 dewa. Ketika dia melihat Damar, Master Seni Bela Diri berkata, Pinat Senior, jika Anda membutuhkan seorang pelayan, atur saja agar bintang Jujue datang. Bintang-bintang false ini tampaknya tidak menjijikkan. Apakah Anda mengajari saya melakukan sesuatu? Pinat mencibir padanya dan bertanya dengan lemah. Pria itu tidak berani berbicara dengannya, tersenyum bahagia, dan kemudian melangkah keluar. Pinat melirik apa yang dia makan, dan kemudian mengerutkan kening. Kamu bisa makan apa yang tidak dimakan anjing. Setelah itu, dia kehilangan beberapa batu yuaneng lagi di atas meja dan berkata, ini hadiahmu, dan besok aku perlu membeli sayuran dan memasak. Jika kamu tidak memasak dengan baik, pergilah mencari seseorang untuk memasaknya. Jika aku tidak puas besok, kamu pasti akan mati. Dengan itu, dia tiba dengan dingin. Bagian depan instrumen itu terus berbunyi. Catatan, meskipun Pinat ini sombong dan memiliki kesombongan sebagai bintang raksasa, dia tidak terlalu buruk, setidaknya dia bersedia membayar sedikit untuk apa yang telah dia lakukan. Tentu saja, seperti kebanyakan Jujue Stars, dia tidak menganggap kehidupan orang-orang di luar Jujue Stars sebagai takdir. Menceritakan kisah ini kepada Damar lebih seperti membosankan.
Dia terus sibuk. Satu hal lagi terjadi malam itu. Malam itu, 4 atau 5 penguasa alam luar biasa terbunuh, hanya menyisakan tulang abadi. Seseorang datang untuk mengingatkan Pinat agar berhati-hati. Bahkan keesokan paginya, Pinat diminta pindah ke pusat kota untuk tinggal bersama kedua dewa tersebut, agar ia selamat. Namun yang mengejutkan Damar adalah Pinat menolak, dia tampak enggan berurusan dengan dewa perang dan dewa kebijaksanaan terlalu banyak. 1790 hal yang paling. Damar secara alami sangat jelas. Luo Hai yang membunuh beberapa master seni bela diri. Bagaimanapun, orang ini adalah orang dengan 3 bencana alam di alam luar biasa, menguasai hukum keinginan dan membunuh beberapa master seni bela diri, masalahnya tidak terlalu besar. Damar juga tidak terburu-buru untuk membunuh Pinat. Dia ingin membunuh master tingkat dewa, tetapi dia menghadapi dewa, dan cacat apapun dapat terungkap. Jadi dia harus tinggal di sebelah orang lain, mengamati semua kebiasaannya, nada bicaranya, dan sebagainya. Tentu saja, dia juga tidak menganggur, setiap hari berbelanja bahan makanan adalah kesempatannya. Saat fajar keesokan harinya, Damar keluar lebih awal, dia berjalan di sekitar jalan dengan batu sumber energi, mencari tempat untuk membeli sayuran, dan mencari koki. Dia tidak bisa memasak sendiri. Dia tidak tahu apakah Pinat menyukai rasa ini ketika dia memasak hidangan bumi. Kedua, itu pasti berbeda dengan rasa Jujue Star dan False Star, jadi dia harus menemukan False yang tahu cara memasak. Bakat bintang garis. Tentu saja, sebelum itu, dia masih harus membuat kekacauan. Setelah berjalan di jalan untuk waktu yang lama, dia menemukan tempat untuk menjual sayuran dan diam-diam mencatat alamatnya. Kemudian, dia diam-diam menggunakan kekuatan jiwa untuk mengendalikan penguasa alam api abadi, dan kemudian tiba. Di luar kota, dia diam-diam membunuhnya. Dia menanggalkan pakaiannya, menggantinya di tubuhnya, dan dengan cepat kembali ke kota. Setelah itu, dia langsung menuju ke tengah. Membunuh 3 master ranah luar biasa hanyalah permulaan, dia harus membuat sedikit kekacauan bagi lawan setiap hari, membuat lawan cemas dan marah. Memperlambat waktu bagi lawan untuk mengirim pasukan ke bumi. Dia berubah menjadi penampilan sisi lain dan berjalan menuju pusat kota dengan angkuh. Tak lama kemudian dia berhenti di atap sebuah gedung. Kemudian, karakteristik jiwanya dilepaskan lagi, dan segera setelah itu, alisnya berkerut dalam. Juju Exing, masih ada 4 penguasa alam semi-dewa, dan lebih dari 20 penguasa alam luar biasa. Yang mengejutkan Damar adalah sepertinya karena ketiga orang itu meninggal kemarin, orang-orang ini semua dipindahkan. Itu dibagi menjadi 4 halaman. Di setiap halaman, ada penguasa alam semi-dewa. Selain itu, ada 5 atau 6 master luar biasa yang hidup bersama. Faktanya, area halaman ini cukup besar untuk ditinggali. Mereka semua menginginkan halaman terpisah sebelumnya, yang menyebabkan bubarnya dan memberi Damar kesempatan. Menurut pendapat mereka, ada tuan di alam setengah dewa, dan bahkan jika Damar menembak, jumlah seperti itu pasti akan dapat menunda kedatangan dewa perang dan dewa kebijaksanaan. Pada saat itu, Damar pasti akan mati. Agak sulit. Damar menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri di atap, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Dia mengambil beberapa napas tiba-tiba dan tinggal sebentar. Dia tidak menemukan kesempatan untuk mengambil gambar, juga tidak membabi buta mengambil gambar. Sebaliknya, dia memilih untuk membeli bahan makanan, mencari koki, dan kembali ke rumah Pinat. Pembunuhan adalah pekerjaan kesabaran. Menembak membabi buta hanya akan meningkatkan risiko Anda. Yang paling penting adalah mencari kesempatan untuk menyendiri dan membunuh dengan 1 pukulan. Luo Hai pasti akan melakukan sesuatu di malam hari, dan dia masih bisa membuat kekacauan pada saat itu, jadi Damar tidak boleh terlalu cemas. Pienat sangat puas dengan koki yang dia undang, dia memberinya beberapa batu sumber energi, dan kemudian memerintahkannya untuk datang dan memasak setiap hari mulai sekarang, dan Damar akan pergi kepadanya ketika dia membeli sayuran. Damar secara alami terlalu senang. Ini berarti dia bisa keluar setiap hari. Hah? Pada malam hari, ketika Damar masih berurusan dengan kekacauan di dalam ruangan, Pinat tiba-tiba mengerang dan berkata, apakah begitu cepat? Mereka masih memutuskan untuk mengirim pasukan. Ekspresi Damar bergerak, dan dia tidak bisa membantunya. Pinat melirik Damar dengan dingin dan berkata, lihat. Petik 2. Om. Tiba-tiba, kepalanya bingung, dan kemudian di depannya,
Damar menatapnya dan bertanya, kemana harus mengirim pasukan. Petik 2. Peanut berkata jujur, saya baru saja menerima berita bahwa untuk mencegah para ahli di atas luar biasa dari dibunuh, Master Setengah Dewa akan memimpin semua Master Alam luar biasa, dengan 300.000 Master di atas keadaan fana. Tim yang dibentuk, sebagai tim lanjutan, menyerbu bumi sebelumnya, dan setelah kita meletakkan bumi, kita akan menindaklanjutinya. Petik 2. Mendengar berita tentang Peanut, pupil mata Damar tiba-tiba menyusut. Kapan kita akan pergi? Damar bertanya. Zihei akan memanggil tentara dalam 5 hari dan berangkat dalam 5 hari. Kata Peanut. Damar menarik napas dalam-dalam, yang paling mengkhawatirkannya ada di sini. Bersambung.